Menjawab pertanyaan nomor 3, mengambil jurnalnya di sini yaitu Insight into the effects of different oxygen heteroatoms on nicotine absorption from cigarette mainstream smoke. Jadi di sini itu terdapat beberapa gugus fungsi dari nikotin ini sendiri. Itu ada hidroksil R1 dengan strukturnya OH, karboksil R2, lalu juga ada 1,2-benzoquinone. Selanjutnya ada valerolacton dan glutarik anhidrit. Jadi absorpsi nikotin dalam larutan karbon itu terutama bergantung pada kimia permukaan karbonnya. Gugus fenolik sebagai gugus fungsi itu dapat meningkatkan kapasitas adsorpsi nikotin. Lalu ada gugus karboksilat yang dapat menghambat adsorpsi karena dapat bergabung dengan molekul air melalui ikatan hidrogen dan menyumbat pori-pori. Lalu adsorpsi dalam fase gas itu dapat mengatasi masalah dan gugus karboksila dapat mendominasi adsorpsi nikotin. Lalu juga peningkatan kapasitas adsorpsi nikotin itu disebabkan oleh konsentrasi gugus fungsi permukaan asam yang lebih tinggi dari karbon aktif. Lalu efek jenis gugus fungsi pada permukaan karbon aktif terhadap adsorpsi nikotin itu dipelajari secara ekstensif. Lalu karbon aktif itu disiapkan memperkaya fungsi permukaan karbon aktif yang mengandung oksigen. Lalu, jumlah karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan karbon aktif yang diperoleh itu dikarakterisasi dengan analisis CHN. Gugus fungsi senyawa asam asetat diteliti dengan FTIR dengan puncak lebarnya 3.360 cm, pangkat -1, dan tegangan OH pada gugus hidroksil. Meskipun gugus fungsi yang mengandung oksigen itu memfasilitasi penyerapan nikotin, energi penyerapan dilaporkan sebelumnya tidak dapat mewakili efek jumlah gugus fungsi oksigen pada penyerapan nikotin. Oleh karena itu, perhitungan semi-empiris dilakukan dengan menggunakan metode model PM7 dalam program Gaussian. 16 untuk gugus fungsi yang mengandung oksigen terpilih dengan kapasitas penyerapan tertinggi dan terendah, gugus karboksilat dan gugus hidroksil berturut-turut. Jadi, berdasarkan gugus fungsi yang terdapat dari struktur tadi, dari sini, bahwa dari hidroksil sendiri juga ada karboksil dan benzoquinone, terus juga ada fenol. Itu memiliki efek signifikan pada penyerapan nikotin. Oleh karena itu, gugus karboksil, hidroksil, dan fenol ini memberikan kontribusi paling besar terhadap penyerapan nikotin dengan jumlah yang dibutuhkan. Jadi penyerapan nikotinnya itu akan lebih terserap dengan adanya gugus fungsi hidroksil, karboksil, benzoquinone, valerolacton, glutarik anhidrit.